Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat Jemaat Yosudipuro pada hari ini 22 Februari 2023. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita adalah Bekerja dengan Integritas. Sebelum kita akan mulai, mari kita berdoa. Tuhan, urapi kami dan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan dapat mengaplikasikan pelajaran ini dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, untuk meraih sebuah kesuksesan dalam kehidupan kita, maka perlu sebuah perencanaan yang matang untuk mencapai kesuksesan itu. Bagaimana dengan aspek pekerjaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Maka di dalam sebuah pekerjaan perlu sebuah integritas, ya, untuk mencapai sebuah keberhasilan atau kesuksesan. Dan kita akan melihat beberapa contoh-contoh di Alkitab. Ya. Namun, eh, apa yang dikatakan Alkitab di sini? Bahwa di dalam setiap aspek pekerjaan dan kehidupan kita, ada standar Tuhan dalam kita melakukannya. Dalam Yeremia pasal 31, ayatnya yang ke-33, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi ada Taurat Tuhan yang harus tertanam di dalam hati dan pikiran kita, ya, yaitu bagaimana kita melakukan setiap pekerjaan kita itu sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, ya, yang tertulis dalam firman Tuhan, ya, dan itu harus tertanam baik di dalam hati kita, ya, karena kita tahu hati kita ini ada sebuah pandangan yang baik akan yang buruk, sehingga harus ada pertimbangan apakah yang kita lakukan itu sejalan atau di jalur yang benar yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Ya. Di dunia sekarang ini, dunia modern ini dalam setiap aspek pekerjaan, orang mengutamakan mencari kekayaan dengan cara yang salah, bisa jadi ya, dan harus mengeksploitasi segala sesuatu dengan cara yang salah, gitu, untuk mendapatkan uang yang banyak dan harta yang banyak. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jika kita memantulkan Taurat Tuhan melalui tabiat kita, maka eh, sebuah nama baik itu lebih berharga daripada, ya, kekayaan yang besar. Ya. Kekayaan yang besar bisa kita cari, tetapi nama baik jika rusak, ya, maka itu akan sulit diperbaiki. Ya. Seperti banyak kasus di negara kita, ya, ya. Hanya untuk mendapatkan harta yang banyak, uang yang banyak, mereka harus melakukan sebuah tindak kejahatan dan lain sebagainya, sehingga mereka harus dijatuhi sanksi yang luar biasa, ya, dan itu membuat nama mereka tidak baik dan bisa tidak tidak naik, ya, sehingga ini menjadi satu hal yang sangat penting, ya. Ketika kita bekerja dengan sukses, ya, maka seperti apa yang diharapkan? Paulus mengatakan dalam Efesus pasal 6 ayat 6, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ya, kita bekerja harus dengan baik, harus dengan sempurna dan totalitas, seperti kita melakukannya untuk Tuhan, ya. Ya. Bukan untuk menyenangkan hati atasan, manajer kita, klien kita, ya. Kalau hanya untuk menyenangkan hati atasan, ya, orang bisa menggunakan paradigma dunia dengan melakukan hal-hal yang tidak jujur, ya, seperti menyogok dan lain sebagainya, gitu. Dan itu tidak sesuai dengan Taurat Tuhan atau perintah-perintah Tuhan, ya, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka apapun juga yang kita perbuat, Kolose 3:23 mengatakan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita melakukan pekerjaan kita, anggaplah seperti kita melakukannya untuk Tuhan, gitu. Jadi harus dengan totalitas, dengan kesempurnaan, dengan kejujuran. Dan itu merupakan sebuah apa ya, integritas yang baik, ya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa uh, tidak setengah-setengah, ya, dan melakukan dengan cara yang benar, gitu. Integritas, bekerja dengan integritas. Apa itu integritas, Pak Ibu?
Menurut para ahli, Jacobs ya, mengatakan bahwa integritas itu menekankan sebuah konsisten moral, keutuhan pribadi atau kejujuran, ya, ya. Dan Butler dan juga Cantrell mengatakan integritas itu artinya reputasi yang dapat dipercaya dan jujur dari seseorang. Ya. Jadi kalau saya bisa katakan integritas itu apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, atau tindakan kita itu sejalan semuanya. Jadi kita melakukannya dengan jujur semuanya, ya, dengan hati yang tulus, dengan penuh tanggung jawab, ya. Dan ini penting Bapak Ibu dalam setiap aspek pekerjaan kita, gitu kan, ya. Karena uh, itu yang dituntut Tuhan, gitu, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, ya. Kalau kita melakukan untuk Tuhan, ya, seperti kita menghadap ke manajer maupun klien kita, gitu, di kantor atau di perusahaan kita, ya kita nggak mungkin ya bertindak tidak jujur ya, karena seolah-olah kita itu melakukan untuk Tuhan. Seperti beberapa contoh di Alkitab ya, para majikan ya senang dengan eh, pekerjanya yang setia, gitu. Seperti kisah di Kejadian pasal 30 ayat 27 ya, Yakub ya. Tetapi Laban berkata kepada Yakub, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Jadi Laban terberkati gitu dengan pekerjaan dan tanggung jawab Yakub. Karena apa? Karena Yakub pasti melakukan itu dengan sebaik-baiknya, dengan jujur gitu kan. Sehingga dia dapat dipercaya. Begitu juga dengan Yusuf ya, contoh lain. Seorang pekerja yang sangat setia gitu. Yang dari awalnya dia adalah budak dan dia sekarang menjadi seorang pangeran yang luar biasa di Mesir gitu kan. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya di Kejadian 39 ayat 3 ya. Ini menarik Bapak Ibu bahwa walaupun Yusuf bertindak baik ya dalam pekerjaannya, tetapi maksud saya dia mendapat sebuah kesuksesan, mendapat sebuah pangkat di Mesir waktu itu, tetapi kesuksesan itu bukan berarti atas usaha Yusuf semata-mata, tetapi atas kesaksian dari seorang Potifar yang mana adalah notabene orang kafir gitu ya dari Mesir, menyatakan bahwa Yusuf disertai Tuhan. Artinya bahwa di setiap apapun yang kita kerjakan perlu ada campur tangan Tuhan ya untuk menyempurnakan pekerjaan kita. Kita sudah melakukan bagian kita dan biarlah Tuhan yang menyempurnakannya. Jadi jangan kita anggap bahwa kesuksesan kita ini berasal dari diri saya karena kemampuan saya gitu kan. Tapi ada kesempurnaan yang datang berasal dari Tuhan. Nah, tapi kalau kita lihat, kalau misalnya Yusuf disertai Tuhan, berarti dia mengandalkan Tuhan, dia mengutamakan Tuhan. Dan dia melakukannya itu benar-benar totalitas. Dan disertai kejujuran, kesetiaan. Nah ini penting ya Bapak Ibu, ya, untuk mencapai sebuah kesuksesan. Ellen White pun menyatakan demikian ya, dalam Life Sketches, ya, di pasal 51 halaman 353. Ada sebuah kehormatan dalam kelas pekerjaan apapun yang penting untuk dilakukan. Dan biarlah hukum Allah dijadikan standar tindakan. Dan itu memuliakan dan menguduskan semua pekerjaan. Kesetiaan dalam pelaksanaan setiap tugas menjadikan pekerjaan itu mulia dan mengungkapkan karakter yang dapat disetujui Allah. Jadi, tidak semena-mena kita bekerja atau melakukan apapun yang kita lakukan. Itu harus didasarkan pada hukum Tuhan yang kita cerminkan melalui tabiat kita. Apa itu hukum Tuhan? Ya kasih. Bagaimana kita melakukan setiap pekerjaan kita ya dengan kasih. Apakah kita menyogok manajer kita itu adalah tindakan kasih? Ya tidak demikian. Ya. Makanya kita harus meminta kuasa Roh Kudus kita untuk menuntun kita di setiap apapun yang kita lakukan. Kiranya pelajaran ini membantu kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.